Bisa. Assalamualaikum, Ibu dan tim. Sudah bisa masuk ya? Ibu, alhamdulillah Bu. Ya, Tadi maaf jaringannya. Masya Allah. Suara saya jelas Ibu? Oh, sangat jelas. Siap. Jelas Ibu, agak keras aja sebentar saya volumenya. Kita mulai aja Bu ya, langsung ini Bu. Ya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk semua pembaca merdeka.com dimanapun berada. Alhamdulillah hari ini kita kembali bertemu di Ruang Merdeka. Hari ini tamunya spesial dari Jawa Timur, Ibu Gubernur, Ibu Hovifah Indar Parawansa. Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mas Ian. Semoga sehat selalu ya Bu ya. Ini alhamdulillah ini Ruang Merdeka akhirnya bisa ini menghadirkan Ibu. Kita akan berbincang soal ini Ibu, soal lebaran di tengah pandemi. Ini mungkin kan baru kejadian 100 tahun mungkin ya Bu ya, kita harus lebaran seperti ini. Mungkin situasinya nggak normal, kita harus jaga jarak seperti apa. Mungkin obrolan akan seperti itu dan bagaimana sih penanganan COVID-19 di Jawa Timur. Nah, nanti juga kita bisa menyapa para pembaca, dan para pembaca yang mungkin yang ada pertanyaan atau mau menyapa Ibu Gubernur yang nggak bisa mudik bisa disampaikan lewat fitur komentar ya. Kita mulai Bu ya. Bu, ini kan kemarin dari gugus tugas baru saja merilis angka kenaikan yang cukup tinggi, 987 hampir 1000 ya Bu, dan 502 kalau nggak salah itu ada di Jawa Timur ya. Ini kenapa Bu penyebabnya sehingga tiba-tiba angkanya naik tajam? Pertama, kita sekitar 10 hari lalu, kita mendapatkan rapid test dari gugus tugas pusat, ini ada 40.000. Kemudian kita juga mendapatkan support reagen. Reagennya 49.200, lengkap dengan ekstrak, lengkap VTM, lengkap dengan swab test. Ini yang menjadikan kita kemudian bisa melakukan testing lebih luas, dan kita bisa melakukan tracing lebih masif lagi. Kalau sudah ini berjalan sama-sama masif, antara testingnya, tracingnya, dan labnya. Lab ini kan kita baru dapat tambahan juga kira-kira 10 hari lalu, itu ada tambahan 6 lab di Jawa Timur. Nah, dari lab yang sudah mulai optimasi, running gitu, jadi cukup cepat proses untuk bisa melakukan PCR test. Nah, yang kemarin ada yang spesimennya belum keluar hasil PCR-nya. Karena rata-rata satu lab yang sudah sangat advance seperti ITD UNER, Institute Tropical Disease UNER, itu rata-rata mereka sehari 160 spesimen. Nah, mungkin 3 harian belakangan atau 4 hari lalu mereka sudah melakukan 2 shift. Itu berarti mereka bisa 320 spesimen setiap harinya. Jadi kalau labnya ini bisa running lebih lama, misalnya sudah 2 shift misalnya, kemudian sekarang sudah ada 6 lab. 6 lab ini memang yang satunya lagi BPTKL sama dengan ITD sudah bisa maksimal. Tapi yang lain ini masih optimasi. Jadi ada yang 40, ada yang baru 30 spesimen maksud saya perharinya. Tapi ini semua akan dilakukan optimasi. Percepatan tracing ini menjadi penting untuk kemudian kita kenali, oh ini OTG, oh ini ODP, oh ini PDP, oh ini ternyata OTG menjadi positif. Nah, memang ini sudah harus diantisipasi, makin luas kita melakukan testing, makin luas tracing, lalu labnya juga bisa kerja cepat, maka kemungkinan kita juga akan mendapatkan temuan-temuan positif COVID-19 yang lebih luas juga gitu. Kan rata-rata katakan kalau ada PCR test, spesimen itu biasanya 30% potensial positif. Jadi kita tahu kalau misalnya ini spesimen yang selesai di lab itu 1.500 misalnya. Jadi kira-kira nanti ada 500 yang akan positif misalnya.
Ini yang kemarin juga cukup banyak dari ITD, Institute Tropical Disease UNER, karena 3 hari kebetulan mereka belum melapor ke Kementerian Kesehatan karena libur hari Kamis itu. Akhirnya kemudian muncullah angka yang cukup spektakuler. Jadi 3 hari itu kemudian kebetulan angkanya di atas 100 semua, dan paling banyak kemarin dari ITD. Di luar itu BBTKL sedikit, hanya sekitar 4 ya BBTKL. Kemudian Sutomo juga begitu. Jadi ini ceritanya kenapa kemudian langsung tinggi ya. gitu. Ya. Iya. Tapi ditemukan klaster baru Bu di Jawa Timur atau masih yang lama aja? Ada klaster nakes. Ini klaster yang baru sama sekali, ini adalah klaster nakes. Jadi beberapa hal yang harus dilakukan antisipasi adalah beberapa kasus tenaga kesehatan yang kemudian tertular itu rata-rata mereka ternyata sedang tidak melayani pasien COVID. Jadi ini yang harus menjadi catatan kami. Semula kan OTG yang potensial terkonfirmasi positif itu kira-kira 21, naik lagi 26, kemarin menjadi 34,2%. OTG ini kan orang yang nggak nampak gejalanya, tidak ada batuk-batuknya, tidak ada demam-demamnya misalnya, apalagi sesak nafas, tapi ternyata dia confirm positif. Nah, pada posisi seperti ini, sekarang ini sudah 34,2% OTG potensial terkonfirmasi positif. Artinya bahwa kesiapsiagaan semua lini itu harus dilakukan secara berganda. Maka keluar rumah wajib pakai masker, kemudian kita wajib physical distancing, wajib pola hidup bersih dan sehat. Menjadi tidak himbauan lagi, ya wajib. Karena memang dari sangat banyak penelitian yang menggunakan masker itu bisa efektif sampai 60% untuk tidak tertular, meskipun itu masker kain. Oleh karena itu, menggunakan masker itu menjadi bagian penting untuk bisa menahan kemungkinan tertularnya siapa saja. Jadi kalau masing-masing menggunakan masker, sesungguhnya masing-masing sudah melakukan perlindungan diri mereka. Bu, ini menjelang Lebaran, ini kan di beberapa daerah ditemukan pasar ramai lagi, mall mulai nakal buka-buka lagi gitu kan, social distancing hampir nggak ada ya, desek-desekan gitu. Nah ini antisipasi dari Pemprov sendiri seperti apa Bu? Kan begini, kita sebetulnya sudah lebih 1 bulan yang lalu, kita mengumpulkan para kepala dinas perindustrian dan perdagangan. Ada kendala dengan sinyal? Kemudian cuci tangan sudah disiapkan beberapa tempat. Lalu ada sabun dan sanitizer juga disiapkan di situ, dan ada memang yang menjaga dengan membawa thermal gun. Jadi SOP kaitan dengan protokol kesehatan ini menyatu dengan bagaimana kita menyiapkan format pasar yang kira-kira sisi perdagangannya itu tidak berhenti, masyarakat tetap bisa akses, butuh sayur, butuh ikan, tetapi layanan kesehatan, proteksi terhadap penjual dan pembeli tetap bisa dilakukan. Jadi ini tidak mudah rupanya mengatur pasar yang tanggal genap saja yang buka, tanggal ganjil saja yang buka. Jadi seandainya semua daerah yang punya pasar tradisional juga melakukan hal yang sama, saya rasa ini sudah pasti akan menghindari orang berdesak-desakan, karena memang hanya satu toko lagi tutup, satu lagi buka, satu lagi tutup, itu sudah akan menjadi masyarakat physical distancing dengan sendirinya.
yang saya juga wanti-wanti, apalagi besok ini perpekan. Perpekan itu padat-padatnya pasar. Nah, ini kalau tidak dilakukan antisipasi oleh tim di lini yang paling bawah, ada PD pasar, pasti pasar itu kepemilikan komunitas. Jadi memang harus semua pihak melakukan pengetatan, bukan pelarangan, bukan penghentian, tapi pembatasan. Jadi pembatasan, pengetatan itu demi untuk menjaga masing-masing di antara kita semua. Jadi ya suasananya seperti ini, maka hal-hal yang tidak semestinya kita batasi, ya hari ini memang harus dilakukan pembatasan supaya ada physical, ada jarak yang aman. Tapi kan seringkali kemudian ada big sale. Kemarin tuh ada big sale, produk tertentu itu ada yang diskonnya sampai 80%. Ya rame kan diserbu produk. Iya. Nah, hal-hal seperti ini memang sudah harus dilakukan antisipasi oleh semua lini, terutama adalah manajemen dari pertokoan, manajemen dari mall, kemudian manajemen dari pasar tradisional. Saya juga koordinasi dengan Kapolda dan Pangdam itu sangat intensif. Bagaimana pemilik-pemilik mall itu bisa saling menjaga. Ya seperti inilah kita masih menemukan ada pengabaian. Yang abai ini ya masih banyak lini masyarakat yang mungkin boring barangkali di rumah, sudah merasa berbelas-belas hari mereka di rumah, ada yang kemudian tergerak karena gravitasi ya, dorongan, ada gravitasi dari big sale misalnya dan seterusnya. Dan di beberapa titik saya memang mendengar karena ini ada bantuan sosial yang sudah cair dan seterusnya. Pada dasarnya ketika tiap hari kan saya rolling itu, saya bersama Bupati melakukan distribusi bansos itu secara virtual, dan selalu saya pesan untuk bantuan sosial maka jangan dipakai beli baju baru. Kalau untuk beli tambahan makanan bergizi silakan. Jadi sebetulnya harapan kita bahwa kalaupun mereka akan membelanjakan maka itu dalam penguatan gizi supaya daya imunitas tubuhnya juga akan terus terjaga. Iya Bu. Memang kesadaran masyarakat ini Bu yang dikeluhkan ya masih rendah, masih ada big sale masih keluar gitu ya karena bosan. Sudah 2 bulan soalnya rata-rata ya abai ini ya. Sisi pengusahanya ada yang abai, yang jualan juga ada yang abai gitu. Karena saya masih melihat dari foto-foto dan video yang saya terima, penjualnya juga tidak pakai masker misalnya. Sebagian pembelinya juga tidak pakai masker gitu. Kalau misalnya kita ini baginya masker kan sudah unlimited ya. Biasa kita bagi masker itu dalam satu pack gitu, ada vitamin C-nya, ada hand sanitizer-nya, kemudian ada maskernya, supaya ada asupan vitamin C masyarakat ini agar daya imunitas tubuhnya bisa terjaga. Bu, ini kalau nggak PSBB itu kan yang tahap 2 berakhir 25 Mei Bu ya? Betul ini Surabaya Raya. Nah ini Surabaya Raya yang Gresik dan Sidoarjo itu ada rencana diperpanjang atau gimana Bu kalau lihat evaluasi bocorannya Bu? Begini, nanti malam baru akan rapat bersama Pangdam dan Kapolda. Jadi tadi malam saya sudah mengkomunikasikan ini dengan Pak Kapolda. Jadi biasa kalau di Jawa Timur ini Pangdam, Kapolda, apalagi pejabat utama, itu mereka sudah pokoknya kita punya pusdalop, pokoknya itu posko kita bersama deh gitu. Jadi anytime Pak Pangdam ke pusdalop, anytime Pak Kapolda juga ke pusdalop, kita sebetulnya sangat solid gitu di antara Forkopimda provinsi. Nah tentu kita harapkan di kabupaten kota juga sama solidnya, karena pada dasarnya proses penanganan COVID ini harus bottom up participation. Bottom up. Kalau bottom up itu berarti kan dari RT, dari RW, ini betul-betul harus bottom up participation. Sehingga satu RT ini akan punya konsolidasi untuk bisa saling mengawal, menjaga tetangga yang satu dengan tetangga yang lain. Mengawal bagaimana sama-sama sehat, mengawal bagaimana misalnya
mereka ada suplai makanan sama-sama, mereka juga mendapatkan. Lalu bagaimana mereka sama-sama menjaga satu dengan yang lain, tidak akan keluar rumah kalau tidak karena sesuatu yang urgent dan seterusnya. Ada prototipe kampung tangguh. Kampung tangguh ini basisnya RW. Kampung tangguh yang berbasis RW ini menurut saya adalah pola yang cukup efektif yang sudah terbukti dilakukan di Kabupaten dan Kota Malang. Ini sudah lebih 1 bulan yang lalu mereka exercise dan misalnya ada pojok curhat. Mas Ian bisa bayangkan kalau siapapun sudah di rumah sampai 2 minggu kan ya pasti boring. Andai pun dia melihat katakan ada suasana yang dia bisa lebih dekat dengan suasana yang langsung secara fisik, mereka bisa kontak fisik, mungkin mereka akan pilih cara-cara seperti itu. Tapi hari ini mereka harus menjaga betul karena apa? Solidaritas tingkat RT. Sampai kemudian solidaritas tingkat RW. Nah, ada di situ misalnya pojok curhat. Dan itu langsung dipandu oleh psikolog dari Universitas Brawijaya. Saya rasa kalau ini saya sampaikan bisa dijadikan role model bagaimana para psikolog itu bisa memandu curhatan dari siapa saja anggota di RT dan di RW yang bersangkutan. Ada pojok curhat. Kemudian manual yang disiapkan itu luar biasa menurut saya. Manual bansos yang mau kasih bansos seperti ini SOP-nya. Proses distribusi bansos seperti ini. Sehingga tidak ada dispute di antara mereka yang kok saya dapat sekian, kenapa tetangga saya dapat sekian. Itu sudah terkonfirmasi. Oh kenapa ini dapat sekian? Iya karena di rumah itu hanya ada 2 orang. Kenapa tetangga sebelahnya dapat sekian? Lalu macam-macam lagi. Iya karena di situ ada balitanya. Lalu ada orang tua lansianya dan seterusnya. Jadi apa yang kemungkinan menjadikan dispute itu memang sudah disiapkan SOP-nya. Menurut saya ini bisa menjadi permodelan ya di beberapa daerah lain. Dan itulah yang kemudian oleh Pak Pangdam. Pak Pangdam bikin role model di Surabaya namanya asistensi. Pak Kapolda bikin role model di Surabaya namanya pengampu. Jadi kampung tangguh yang diampu oleh Polda. Kampung tangguh yang diasistensi oleh jajaran Kodam. Nah, ini untuk melihat bahwa ada format yang kalau kita lakukan bottom up participation itu kira-kira lebih solid gitu. Jadi tidak top down. Mereka harus sadar, harus tahu, harus waspada bahwa ini penyebarannya dahsyat sekali ini. Kalau hari ini Surabaya sudah 1.500 lebih. Kalau ini jam 4 nanti akan ada pengumuman lagi, ini data per kemarin ya. Itu berarti Surabaya saja sudah melebihi Jawa Tengah. Jawa Tengah 1.200 sekian. Nah, apa artinya? Ayo sama-sama kita melakukan langkah-langkah preventif bersama-sama, bergandengan tangan. Harus terbangun soliditas dan solidaritas di antara tetangga, sama-sama menjaga, sama-sama mengawasi. Karena saya juga sempat turun bersama Pak Pangdam dan Kapolda melihat kampung tangguh yang diampu oleh Polda, bagaimana perasaan mereka. Satu gang waktu itu 100 lebih yang terkonfirmasi reaktif setelah rapid test, ada kegalauan, ada keresahan. Nah, kalau misalnya format-format seperti ini kemudian disiapkan ruang, ada pojok curhatnya, kemudian ada lumbung pangannya. Lumbung pangan ini memang disiapkan seluruh orang yang di RW itu yang memang membutuhkan bantuan, memang semuanya disiapkan gratis. Ibaratnya sudah ya, jangan keluar ya, untuk kebutuhan makan kita siapkan. Jadi mereka bisa tetap masak di rumah, tapi aneka makanan mereka bisa tersupport dari lumbung pangan berbasis RW. Nah, ini dilakukan juga di Magetan dengan format yang lain. Jadi Magetan ini punya format di setiap desa, mereka punya warung gotong royong. Nah, warung gotong royong ini ternyata itu yang orang Magetan yang dari berbagai daerah itu dengan sukacita support mereka. Mereka kirim ke nomor rekening relawan gotong royong, lalu informasi yang sampai ke saya, ada yang kirim sampai 5 ton beras, 1 ton beras, ini kan basisnya desa.
Misalnya dia yang punya rezeki apa, oh di rumah saya itu ada telur-telur digantungkan. Lalu dia dari pasar, oh di pasar itu ada sayur-sayur digantungkan. Siapa boleh ambil apa, siapa boleh naruh apa. Jadi gitu. Jadi Hmm. dia merasa butuh, dia akan ambil. Yang merasa berlebih, dia akan taruh di situ. Hmm. Gantung-gantung sayuran, makanan, macam-macam. Yang luar daerah mereka bisa transfer dan seterusnya. Nah, ini sudah hari ini kalau tidak salah sudah 24 desa yang melakukan kegotong royongan dengan menyiapkan format yang sama uniknya gitu. Jadi Hmm. apa sih yang sebetulnya menjadi referensi kearifan-kearifan lokal? Saya rasa ini akan menjadi kekuatan yang bisa terus digali sehingga soliditas dan solidaritas masyarakat itu akan terus terkawal. Ya Bu, menarik ya. Memang dari bottom up dan luar biasa solidaritas masyarakat ini sama yang terdampak ya. Bu, ini soal pemudik Bu, ini kan Ya. sebentar lagi mungkin ya yang ini kan. Tadi juga udah ada data mobil keluar dari Jakarta. Bagaimana mengantisipasi ini Bu? Karena kan banyak yang ada yang curi-curi, masih ada curi-curi yang mudik gitu, mau ketemu keluarga, kangen gitu kan. Nah ini antisipasinya seperti apa Bu di Jawa Timur Kan sendiri? sebetulnya kita sudah cukup lama ya. Kalau himbauan-himbauan untuk tidak mudik itu rasanya dari minggu ketiga Maret kita sudah melakukan itu. Bahkan waktu itu saya bersama Pak Bupati Lamongan karena warganya yang biasanya jualan lele penyet, Betul, betul Lele Bu. banyak sekali soto Lamongan tuh banyak sekali. Waktu itu masih 1.000 yang pulang. Dapat 3 minggu berikutnya sudah 27.000 dan seterusnya. Jadi saya temui mereka. Kenapa kemudian memilih mudik? Katanya, Bu, saya ini jualan soto. Saya sudah coba jualan online. Maksimum pembeli online itu 20% dari yang biasanya omset dia dapat. Nggak nutut Bu, kalau ini dipakai untuk biaya sewa kamar, biaya hidup. Itu yang saya dengar dari mereka. Nah, hari ini sebetulnya Pemprov yang masuk datanya itu baru 1.861. Tetapi kita kirim 1.900 paket. Paket ini paket cukup besar sembakonya plus uang 200 akan kita bagi selama 3 bulan. Jadi per bulan mereka akan dapat paket sembako, ada beras 5 kilo dan seterusnya. Paketnya cukup lengkap termasuk telur di dalamnya. Kemudian ada uang 200.000 untuk 3 bulan. Kita menyiapkan radar bansos. Radar bansos ini harapan kita adalah warga Jawa Timur yang di daerah-daerah yang terdampak itu bisa apply. Dengan begitu kita akan bisa mentransformasikan bansos dengan cara yang kita bisa sepakati gitu. Nah, kemudian bagaimana dengan warga non Jawa Timur yang ada di Jawa Timur tapi Iya, terdampak? ya. Sama, kita juga menyiapkan format yang sama bagi warga KTP non Jawa Timur dan mereka terdampak di Jawa Timur, kita juga siapkan format yang sama. Hari ini tidak mungkin kita melakukan pendataan door to door. Maka yang kita lakukan adalah menyiapkan aplikasi radar bansos. Di radar bansos ini sebetulnya siapa saja bisa mengunjungi, dia bisa apply, tetapi ada item-item yang memang harus diisi oleh siapa saja yang mengajukan untuk mendapatkan bansos, apakah KTP Jatim yang di luar Jawa Timur yang terdampak, ataukah mereka non KTP Jawa Timur tetapi di Jawa Timur dan terdampak. Misalnya ada mahasiswa misalnya yang hari ini memang tidak bisa kembali dan sekarang terdampak di Jawa Timur, semua boleh mengusulkan melalui radar bansos. Sudah mulai cair. Iya. Bu, ini banyak pertanyaan yang masuk dari komentar. Nah, rata-rata nanya, sekolah mulai kapan Bu? Kira-kira bisa pergi sekolah? Pada kangen mungkin. Ini kalau surat edaran gubernur, kita ini kan dulu surat edaran pertama, sekolah
belajar di rumah dari tanggal 16 sampai 29 Maret. Kemudian belajar di rumah lagi itu sampai dengan 19 April. Lalu ini sudah mulai masuk musim liburan. Jadi surat edaran gubernur itu tanggal 2 Mei masuk. Tetapi kita masih akan melihat dinamika penyebaran COVID-19. Jadi ini juga kita koordinasikan kemarin dengan pengasuh pesantren karena banyak pesantren yang santrinya di atas 10.000. Mereka tadinya kan rata-rata kembali ke pesantren antara tanggal 5 dan 6 Juni. Tapi sekarang pesantren yang santrinya di atas 10.000, sebagian besar sudah mengeluarkan surat edaran bahwa nanti akan diinformasikan sesuai dengan peta sebaran dari COVID-19. Jadi kita akan lakukan koordinasi, satu dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dua adalah melihat kembali peta sebaran COVID-19 di Jawa Timur. Hari ini seluruh kabupaten kota di Jawa Timur semua sudah terkonfirmasi bahwa ada yang positif COVID-19. Berarti semua kabupaten kota sudah merah. Jadi harus sabar dulu ya nih, memang ketemu temennya. Tapi pasti kita akan lakukan koordinasi dengan, kalau di Pemprov ini urusannya adalah SMA SMK, tapi keputusan ini pasti kita koordinasikan dengan Bupati Wali Kota karena kewenangan dari mulai PAUD, TK, SD, SMP ada di Bupati Wali Kota. Kita juga sudah koordinasi dengan Kanwil Kemenak, termasuk kemarin kita koordinasi dengan Kanwil Kemenak karena ada Madrasah Ibtidak, Sanawiyah, dan Aliyah yang sama-sama kita harus berseiring dalam mengambil keputusan kapan dimulainya belajar di sekolah. Karena kemarin ya mereka juga belajar, tapi di rumah. Ya. Bu, ini pertanyaan lagi nih Bu. SPP-nya gimana Bu? Tetap harus bayar atau gimana nih? Ya, kalau SPP yang ditanggung oleh Pemprov adalah SMA SMK. Dan sekarang subsidi SPP untuk Aliyah. Karena kewenangan Pemprov memang SMA SMK. Nah, untuk equal treatment maka Aliyah ada support untuk bantuan SPP. Ya. Bu, ini kan sekarang ini lagi kita mencoba new normal ya Bu ya. Mungkin ada tahapan mencoba hidup yang dengan corona, dengan jaga jarak gitu. Nah, melihat di Jawa Timur ini seperti apa Bu persiapannya, melihat sekarang masyarakat belum PSBB masih ada pun udah longgar gitu, udah mulai abai. Nah, normal yang disiapkannya seperti apa Bu kira-kira? Tata hidup yang normal. Jadi kan sebetulnya banyak negara-negara yang sudah menyiapkan protokol secara khusus. Misalnya nanti untuk yang perusahaan, masing-masing perusahaan akan menyiapkan protokol sendiri. Tapi bahwa untuk tatanan hidup baru bagi masyarakat yang misalnya menggunakan masker itu banyak yang juga wegah gitu. Jadi ya karena harus terus dijelaskan bahwa ini adalah cara untuk menjaga, melindungi diri kita dan menjaga, melindungi orang lain. Jadi misalnya droplet itu apa sih misalnya? Kemudian percikan memangnya sejauh mana dan seterusnya. Jadi ada beberapa video-video dari hasil penajaman pembesaran sampai 100.000 kali misalnya, itu saya secara parsial memang saya share supaya saling memahami betapa droplet itu cara menyebarnya seperti ini, dan kalau itu droplet dari orang yang terkonfirmasi positif maka hitungan second, hitungan detik dia juga sudah menyebar. Nah, pada posisi seperti ini harus lebih banyak orang yang mensosialisasikan, lebih banyak lagi masyarakat yang terus mengkonsolidasikan, dan lebih banyak yang mengajak agar pola hidup bersih dan sehat itu menjadi lifestyle. Iya, Bu, terakhir ada imbauan untuk warga Jawa Timur nih di perantauan yang kangen mudik tapi memilih tidak mudik gitu. Bisa disampaikan, Bu? Pasti kita ingin memeriahkan kemenangan Idul Fitri dengan biasanya begini. Di puasa banyak sekali proses peribadatan kita lakukan yang sifatnya hablum minallah. Nah,
Kemudian masing-masing manusia ini, nggak ada manusia yang suci, maka ada bagian hakul adami, hak sesama, mungkin saling bermaaf-maafan, berhalal bihalal, bersilaturahim. Indahnya silaturahim, indahnya bertemu keluarga. Kita harus tahan betul. Karena kalau kita menyadari kita dari daerah epicentrum, kita ini ODR. Saya termasuk ODR, orang dengan resiko. Siapa yang hidup di Surabaya hari ini sudah kategori orang dengan resiko. Siapa yang hidup di Jabodetabek, mereka juga orang dengan resiko. Maka kemudian ada pemeriksaan berlapis, lalu ruang-ruang observasi 14 hari, kecamatan di desa, supaya apa? Supaya saling melindungi dan terlindungi. Maka kalau ada rindu kampung, maka tahan rindu itu. Kalau ada keinginan silaturahim, tunda silaturahim itu. Kita bisa menggantikan dengan silaturahim secara virtual. Kita bisa melakukan halal bihalal secara online. Pola-pola yang mungkin kita harus lakukan hari ini adalah dengan memanfaatkan teknologi digital. Sehingga tetap silaturahim, tetap kita bersapa meskipun secara virtual. Jadi kesabaran ini akan menjadi bagian yang sangat penting untuk membantu para dokter, para perawat yang mereka sudah bekerja luar biasa. Kalau masyarakat tidak ikut menahan diri untuk tidak bertemu kontak fisik, misalnya tidak berkerumun, seberapapun banyak rumah sakit, seberapapun banyak bed, seberapapun banyak dokter, tidak akan cukup. Apalagi Jawa Timur penduduknya 40.700.000. Berapa dokter paru? 192. Betapa lelahnya mereka. Mereka juga ingin bertemu keluarga mereka, tapi mereka tahan itu, mereka ingin melayani masyarakat. Maka cara kita membantu dokter adalah dengan kita tinggal di rumah, dengan menggunakan masker kalau keluar rumah, dengan menjaga jarak yang aman. Itulah salah satu atau bagian dari cara kita membantu para dokter. Mereka sudah overload. Mereka tentu ingin juga bertemu dengan keluarga, kita juga ingin bertemu dengan keluarga, sama-sama kita berikhtiar supaya COVID-19 cepat berhenti. Kalau ini cepat berhenti, Idul Adha kita sudah bisa silaturahim bersama. Insya Allah, Bu ya. Ya. Ibu Ifah, terima kasih banyak sudah bergabung di Ruang Merdeka. Mudah-mudahan nanti setelah Lebaran bisa ngobrol lagi, Bu ya. Masih banyak pertanyaan dari pembaca. Terima kasih pembaca, terima kasih Ibu dan jajaran. Semoga diberi kekuatan terus untuk menjalankan amanah Ibu ya. Semoga pandemi tetap berlalu. Sekian, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.